Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinovit Gustian Fasya, NIM 2055105030018. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari materi pengauditan. Untuk pertanyaan yang pertama, yaitu apa yang dimaksud dengan resiko bawaan, resiko pengendalian, dan juga resiko deteksi, serta bagaimana gambaran hubungan dari ketiga resiko tersebut. Untuk pertanyaan yang kedua, yaitu hal-hal apa saja yang harus dipertimbangkan auditor dalam menentukan imbalan jasa profesional dan penjelasan mengenai lowballing. Untuk yang ketiga, yaitu mengapa kode etik akuntan diperlukan, baik untuk publik maupun internal. Untuk jawaban yang pertama, yaitu resiko bawaan adalah resiko salah saji material dalam laporan keuangan perusahaan tanpa mempertimbangkan pengendalian internal, baik untuk masing-masing salah saji maupun ketika salah saji itu digabungkan dengan salah saji di saldo akun atau kelompok transaksi lainnya. Yang kedua, yaitu resiko pengendalian. Jadi, resiko pengendalian ini adalah kemungkinan salah saji material dalam laporan keuangan perusahaan karena tidak ada pengendalian internal yang relevan untuk mengurangi resiko tertentu, atau pengendalian internal yang kurang efektif. Yang ketiga, yaitu resiko deteksi. Jadi, resiko deteksi ini adalah suatu resiko bahwa auditor tidak dapat mendeteksi salah satu saji dari material. Resiko ini tergantung pada auditor atas penerapan terhadap resiko audit, bawaan, dan juga pengendalian. Semakin besar resiko audit, maka semakin besar pula resiko deteksi. Yang selanjutnya yaitu gambaran dari ketiga resiko tersebut. Jadi, terdapat hubungan terbalik di antara resiko deteksi dan juga gabungan resiko bawaan dan pengendalian. Seperti jika resiko bawaan dan pengendalian cukup tinggi, maka kebutuhan resiko deteksi yang dapat diterima cukup rendah untuk mengurangi resiko audit pada tingkat rendah yang diterima. Dengan kata lain, yaitu semakin kecil resiko pengendalian dan juga bawaan, maka semakin besar resiko deteksi yang dapat diterima, begitu pula dengan sebaliknya. Untuk pertanyaan yang kedua, yaitu terdapat 4 hal yang perlu dipertimbangkan auditor dalam menentukan imbalan profesional. Yang pertama, yaitu keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan. Untuk yang kedua, tingkat pelatihan dan pengalaman dari pihak yang terlibat dalam melakukan jasa profesional atau jasa audit. Yang ketiga, waktu yang diperlukan. Dan yang keempat, yaitu besarnya tanggung jawab saat melakukan jasa audit. Untuk selanjutnya yaitu penjelasan mengenai lowballing. Lowballing adalah seorang auditor menetapkan fee atau harga auditor yang lebih rendah kepada klien yang baru pertama kali mendaftar dengan tujuan untuk memperbanyak klien. Akan tetapi hal tersebut bukanlah tindakan yang tidak etis, namun terdapat sejumlah ancaman terhadap prinsip-prinsip dasar yang timbul akibat dari besarnya imbalan jasa yang ditawarkan. Untuk pertanyaan yang terakhir, yaitu mengapa kode etik akuntan diperlukan baik untuk akuntan publik dan juga akuntan internal. Jadi kode etik diperlukan untuk meningkatkan profesi dari akuntan publik dalam kompetensi, kualitas, daya saing, dan profesional dari seorang akuntan. Sedangkan untuk akuntan internal sebagai prinsip-prinsip perilaku individu dan organisasi dalam melaksanakan audit internal. Jadi kode etik ini juga untuk mendorong terwujudnya budaya etis dalam profesi audit internal. Baik, terima kasih. Itu tadi yang dapat saya sampaikan mengenai materi pengauditan dengan jawaban pertanyaan-pertanyaan tersebut. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.